Tuhan Yesus selalu memelihara kita. Biarlah kita selalu mengingat di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus selalu memelihara kita. Kita tidak perlu khawatir dan takut menghadapi hari esok atau masa depan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Tuhan Yesus selamanya baik dan setia. Janganlah ada lagi kita anak-anak Tuhan yang hidup dikuasai kekhawatiran ataupun ketakutan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ingatlah juga bahwa Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan yang menyediakan. Pertama sekali di dalam Alkitab, hal ini dituliskan dalam Kejadian 22 ayat 14 yang berkata, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, dan Tuhan Yesus berkuasa menyediakan serta memenuhi segala keperluan kita. Marilah kita membaca Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Dari ayat-ayat di atas kita membaca bahwa perintah Tuhan Yesus ini kedengaran sangat aneh. Bagaimana mungkin Petrus harus menangkap ikan yang membawa uang di mulutnya? Tetapi Petrus percaya dan Petrus patuh kepada Tuhan Yesus. Dan sebagaimana yang difirmankan Tuhan, itulah yang terjadi. Biarlah kita juga senantiasa percaya dan patuh kepada Tuhan Yesus. Walau mungkin perintah Tuhan tidak semuanya dapat kita mengerti dengan pikiran kita, dan mungkin kedengaran aneh bagi kita, tetapi biarlah kita menerimanya dengan iman dan melaksanakannya dengan sepenuh hati kita. Tentunya itulah yang dilakukan oleh Petrus. Walaupun dia tidak mengerti sepenuhnya, tetapi dia tetap percaya dan patuh kepada perkataan Tuhan Yesus. Maka Petrus pun pergi memancing, dan kemudian ada seekor ikan tertangkap di pancingnya. Ketika Petrus membuka mulut ikan itu, dia melihat ada koin uang di situ. Luar biasa, mujizat Tuhan telah terjadi. Sekarang Petrus dapat membayar uang pajak untuk Tuhan Yesus dan untuk dirinya sendiri. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus tidak langsung saja membuat mujizat di depan Petrus dengan mengadakan uang koin dan memberikannya kepada Petrus? Bukankah Tuhan Yesus sanggup berbuat apa saja? Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya seperti itu, karena Tuhan Yesus mau Petrus percaya kepadanya dan patuh kepadanya. Walaupun perintahnya tidak masuk akal, yakni memancing ikan untuk mendapatkan uang, Tuhan Yesus juga mau kita selalu percaya kepadanya dan patuh kepadanya. Tuhan Yesus mau kita semua selalu berjalan dengan iman. Jadi marilah kita semua menjadi anak Tuhan
yang senantiasa percaya dan patuh kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya marilah kita juga mudah untuk berkorban, bukan hanya menimbun untuk diri sendiri saja, sebab kita sudah sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita miliki saat ini. Sebenarnya selama kita di dunia ini, segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita adalah penata layan dari semua berkat Tuhan tersebut. Ada sebuah kisah mengenai seorang pemuda yang biasa traveling, pergi dengan pesawat terbang ke berbagai tempat. Suatu hari, sewaktu di salah satu bandara, dia pergi ke tempat makan kesukaannya dan membeli selusin donat. Dia kemudian duduk, mengatur barang-barangnya dan bersiap untuk makan. Namun karena banyaknya orang di bandara itu, dia harus berbagi meja dengan seorang bapak. Dia pun mengambil satu donat dari kotaknya. Lalu dia melihat bapak ini tersenyum padanya. Dia merasa aneh, tapi dia tersenyum juga. Tak lama kemudian, bapak ini ikut mengambil satu donat dari kotaknya. Dia merasa sedikit marah. Kenapa bapak ini tidak membeli donatnya sendiri? Tetapi dia bersikap sopan dan membiarkan bapak ini mengambil satu. Tak lama kemudian, bapak ini mengambil satu donat lagi. Wah, sekarang pemuda ini benar-benar terganggu. Dia melontarkan pandangan marah pada bapak ini. Namun bapak ini justru tersenyum saja. Pemuda ini juga mengambil satu donat lagi, dan sambil mengambil, dia menjauhkan kotak donat itu ke sisi mejanya, sehingga semakin jauh dari jangkauan bapak itu. Tapi bapak itu tersenyum terus, dan kemudian berdiri serta mengambil donat yang ketiga, dan kembali ke kursinya dengan masih tersenyum. Pemuda ini tidak tahan lagi. Dengan marah, dia hentakkan kakinya. Lalu dia mengambil semua barang-barangnya. Dia menyambar kotak donat dengan isi donat yang tersisa dan meninggalkan bapak itu. Lalu dia menemukan tempat duduk yang kosong. Dan kemudian sambil mengomel, dia mulai menyusun barang-barangnya yang tadi diambilnya dengan buru-buru. Kemudian dia sangat keheranan. Kenapa sekarang dia mempunyai 2 kotak donat? Rupanya sewaktu dia membeli donat, dia langsung memasukkannya ke tas kecil di tangannya. Kotak donatnya masih utuh, masih ada selusin donat di dalamnya. Dia melupakan hal itu. Jadi sepanjang waktu dia duduk berbagi meja dengan bapak tersebut, ternyata donat yang dimakannya adalah donat milik bapak tersebut. Dia marah, padahal ternyata dia yang telah mengambil milik bapak itu. Sejak awalnya, semua donat dalam kotak di depannya itu adalah milik bapak tersebut. Demikianlah dengan hidup kita. Kita sering marah seperti pemuda ini. Kita berkata, kenapa Tuhan ambil? Kenapa Tuhan minta? Kita tidak mau berbagi dengan Tuhan. Kita tidak mau memberi kepada Tuhan. Padahal semua yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan. Biarlah mulai saat ini kita tetap percaya penuh kepada Tuhan dan mudah berkorban ataupun memberikan milik kita untuk Tuhan. Ingatlah Roma 11 ayat 36 yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi marilah kita tetap mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah Jehovah Jireh bagi kita. Tuhan yang menyediakan. Tuhan Yesus selalu memelihara kita, selalu memenuhi kebutuhan kita untuk sepanjang umur hidup kita. Dan marilah kita senantiasa siap untuk berkorban, untuk memberi. Tiap kali Tuhan menggerakkan kita untuk melakukannya, itu merupakan taburan kita dalam kerajaan-Nya. Kita tahu
bahwa setiap taburan kita pasti memperoleh tuaian. Kita tahu bahwa Tuhanlah sumber kita, bukan manusia. Tuhan Yesus selalu memelihara kita. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin dan amin.